Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini aku membuat coklat eclair, kue sus panjang dengan isian flav vanila yang lembut dan topping coklat yang lezat. Cara bikinnya gampang, asalkan ikutin step by stepnya dengan benar. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita mau bikin isiannya. Bahan-bahannya 3 kuning telur, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh pasta vanila, 35 gram tepung maizena, dan 350 ml susu cair full cream. Masukkan kuning telur dan gula pasir ke wadah, kemudian kita aduk hingga rata. Kalau udah rata kayak gini, selanjutnya masukkan maizena dan pasta vanila. Nah, kemudian ini kita aduk hingga rata. Kalau udah rata, kemudian sisihkan. Panaskan susu, cukup sampai simmer, tidak perlu sampai mendidih. Jadi ini kita panasin sampai terdapat buih-buih kecil di pinggiran pancinya. Dan kalau udah seperti ini, matikan kompor. Tuangkan sebagian susu ke campuran kuning telur. Campur hingga rata. Dan selanjutnya tuangkan seluruh susu. Sisanya tadi kita campurkan merata juga. Dan kalau udah rata, masukkan kembali ke dalam panci. Selanjutnya masak sambil terus diaduk hingga mengental. Ini harus terus diaduk ya teman-teman. Ketika mulai mengental, aduk cepat hingga meletup-letup. Seperti ini. Dan kalau udah meletup-letup seperti ini, kita matikan kompor, aduk-aduk sebentar hingga uap panasnya hilang. Selanjutnya pindahkan ke wadah. Tutup wrap atau plastik food grade lainnya dan kita biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat choux pastry-nya atau adonan kue susnya. Bahan-bahannya 80 ml susu dan 80 ml air. 70 gram mentega tawar, boleh diganti margarin atau mentega yang biasa. Setengah sendok teh garam, 3/4 sendok makan gula pasir, 100 gram tepung terigu protein rendah, dan 2 butir telur. Cara membuatnya, masukkan semua bahan ke dalam panci, kecuali terigu dan telur. Kalau semua bahan-bahannya udah masuk ke dalam panci, kemudian masak sampai mendidih. Ini harus sampai mendidih ya teman-teman, bukan hanya si menteganya meleleh gitu aja, tapi harus benar-benar sampai berbusa dan mendidih seperti ini. Kalau udah seperti ini, kemudian matikan kompor dan selanjutnya masukkan tepung terigu. Nah, ini kemudian kita aduk cepat sampai adonannya kalis. Kita aduk-aduk aja sampai adonannya kalis seperti ini. Dan kalau udah kalis seperti ini, hidupkan kompor. Masak sebentar selama 30-60 detik. Nah, seperti ini ya teman-teman, adonannya udah terlihat lebih kering dari sebelumnya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper atau kalian bisa mixer. Atau kalau nggak ada, kalian bisa dengan cara manual disebar-sebarkan merata aja menggunakan spatula. Ini kita biarkan aja hingga uap panasnya hilang terlebih dahulu. Selanjutnya, kocok lepas telur. Masukkan telur sedikit demi sedikit ke dalam adonan sambil diproses hingga membentuk adonan berbentuk krim. Nah, di sini aku pakai chopper Mito Chiba CH100 untuk memudahkan dalam mengaduk si adonan kue susnya ini. Tapi kalau teman-teman mau mengaduk secara manual, mungkin teman-teman bisa lihat contohnya di videoku sebelumnya, yaitu di kue sus crunchy ya. Dan kalau adonannya udah merata semuanya, udah membentuk krim seperti ini.
Dan kalau kita angkat, ini adonannya akan membentuk huruf V seperti ini udah cukup. Selanjutnya kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga yang sudah diberi spuit. Spuit yang aku gunakan seperti ini ya, spuit bintang, tapi ini ukurannya nggak terlalu besar. Nah, selanjutnya kalau udah dimasukkan ke dalam piping bag, kita semprotkan adonannya memanjang ke atas loyang yang sudah diolesin margarin atau dialasi kertas baking sebelumnya. Ini kita semprotkan memanjang aja. Dan jangan lupa diberi jarak karena nanti dia bakalan mengembang ketika dipanggang. Lapisi tangan dengan air untuk merapikan bagian ujung-ujungnya. Selanjutnya panggang di suhu 180 derajat sampai 190 derajat Celcius selama 10 menit. Dan setelah 10 menit kemudian kita turunkan suhunya ke 165 sampai 175 derajat Celcius selama 20 sampai 25 menit ya. Tapi ini menyesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Nah, teman-teman, ini udah selesai dipanggang. Teman-teman bisa lihat ini bentuknya lurus panjang ya. Bagus banget bentuknya. Selanjutnya kalau udah dipanggang, biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Kalau suhunya udah turun, kemudian ini kita beri lubang di bagian bawahnya. Kita buat lubang yaitu sekitar 3 titik. Nah, kalau udah dibuat lubang seperti ini, siap untuk diisikan pastry cream. Ambil pastry cream yang sudah dingin. Kemudian ini pastry creamnya kita aduk aja menggunakan whisker atau spatula hingga menjadi krim kembali. Nah, kalau udah membentuk krim kembali seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam piping bag dan selanjutnya kita isikan ke dalam eclair sampai penuh. Nah, teman-teman, ini udah selesai diisikan semua dan selanjutnya kita akan membuat coklat glaze. Bahan-bahannya 125 gram dark cooking coklat atau coklat masak dan 40 gram unsalted butter atau margarin. Di sini aku pakai margarin. Selanjutnya kita tim coklat dan butter hingga meleleh. Selanjutnya aduk dan pastikan semua coklatnya meleleh dengan baik. Celupkan eclair ke dalam coklat glaze. Dan sebaiknya ini kondisi coklat glaze-nya jangan terlalu panas ya. Kira-kira kalau udah hangat-hangat baru bisa kita celupkan eclair-nya ke dalam coklat glaze tersebut. Teman-teman juga bisa kalau mau menambahkan topping lainnya seperti remahan biskuit, kacang tumbuk seperti ini, kacang pistachio, atau yang lainnya. Kalian bisa beri sedikit aja atau diberi full kacangnya sesuai selera aja. Nah, kalau sudah, selanjutnya biarkan coklatnya set terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kalau coklatnya udah set, siap untuk disajikan. Ini rasanya enak dan nagih banget. Teman-teman bisa jadikan ini sebagai ide jualan. Selamat mencoba ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.